شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar au kama qila alaihi salatu wassalam. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-Hasyr. Alhamdulillah, pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-26, malam puasa Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan dan menerima qiraat, tahajud, qiyamul lail, saum kita selama ini. Amin ya rabbal alamin. Adapun pentingnya muhasabah ini adalah masalah evaluasi diri. Muhasabatun nafs, yaitu melihat pekerjaan yang lampau. Evaluasi ini kalau kita bicara mengenai evaluasi ini berkaitan dengan manajemen. Jadi manajemen, apapun manajemennya, manajemen barat atau manajemen tidak bisa mengalahkan manajemen sahabat radhiyallahu anhu, tidak bisa mengalahkan manajemen tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena manajemen barat apapun baiknya, di situ dibuat program kerja, buat program pelaksanaan, ditulis protap, di situ ditulis pelaksanaan, terakhir ditulis evaluasi. Apapun manajemennya, tapi tidak bisa menjawab satu persoalan di manajemen orang barat, yaitu ma huwal insan dzalikal insanul majhul. Tidak bisa menjawab manusia, tidak bisa menjawab siapa manusia yang misteri ini. Itulah kelemahan dan kekurangan barat dan Eropa dan orang-orang kafir. Manajemennya bagus, ditulis pelaksanaan manajemen, tapi tidak bisa menafsirkan apa itu manusia, misteri manusia, dzalikal insanul majhul, sehingga tidak percaya kepada orang. Sehingga kalau kita melihat manajemen itu mengandalkan kertasnya setumpuk, tertulis, pekerjaannya ditulis. Mengapa ada kertas setumpuk? Karena tidak percaya kepada manusia. Dzalikal insanul majhul. Itulah manajemen orang barat, itulah manajemen orang kafir, itulah manajemennya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa menafsirkan, yang tidak bisa menjelaskan misteri manusia. Dzalikal insanul majhul. Maka evaluasi ini berkaitan dengan manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimakumullah mengatakan di dalam kitabnya Al-Fawaid, Ibnu Taimiyah, seluruh ulama ketika membahas manajemen pertama kali sebelum masuk teori-teori yang ada,
disebutkan manusianya dulu. Sesungguhnya manusia itu mempunyai dua kekuatan. Fa inna lil insani quwwatan, quwwatul ilmiyah wa quwwatul amaliyah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan sesungguhnya manusia itu, pada diri manusia mempunyai kekuatan berilmu dan kekuatan untuk mengamalkan ilmu itu. Dari sini disebutkan manajemen itu, sehingga ditulis apapun pekerjaannya, apapun programnya, apapun manajemennya, kalau bisa tidak menafsirkan manusia, tapi tidak bisa melihat manusianya itu, maka manajemen itu tidak ada gunanya. Itulah fillah rahimakumullah. Maka radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka tilitlah, evaluasilah diri sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Timbanglah amalmu, timbanglah aktivitasmu sebelum aktivitas itu nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manajemen evaluasi itu apa? Manajemen evaluasi itu, kata Imam Al-Mawardi mengatakan, ayyatasaffahal insanu fi lailihi ma sudira min af'alihi fi naharihi. Jadi waktu malam dia melihat pekerjaan apa yang telah dilakukan pada siang hari yang dilakukan tadi. Itulah fillah rahimakumullah. Manajemen Islam, manajemen Al-Quran dan Sunnah menekankan manusianya, menengkalkan SDM-nya, sumber daya manusia pertama dan sebelum terakhir. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam At-Tabi'in, Sayyidut Tabi'in, bi qouli ta'ala wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya kalau kamu falatulkil mu'min illa ayyu'atabu binafsihi. Kalau maka hendaklah seorang mukmin hendaklah menanyakan pada dirinya apa yang ditanyakan, mada aradtu bi kalimati, apa yang telah saya utarakan, apa yang telah saya ungkapkan, apa yang telah saya ucapkan, wa mada aradtu bi aklati, dan apa yang saya makan dan minum, apa yang itulah. Ini semuanya berkaitan dengan manusia. Maka kata Maimun Al-Mahron mengatakan, la yakunur rajul minal muttaqin hatta yuhasabu nafsahu asyaddu muhasabah min syarikihi. Sesungguhnya orang yang tidak dikatakan bertakwa sebelum dia mengevaluasi dirinya, hatta yuhasabu nafsahu asyaddu min syarikihi. Jadi itulah evaluasi. Maka bagaimana evaluasi di dalam manajemen sahabat tabi'in? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bagaimana manajemen evaluasi itu ditampilkan, diaplikasikan. Dzukira Imam Ibnu Qayyim anna muhasabutun nafsi kattali. Sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan evaluasi itu pertama kali yaitu masalah al-faraid, al-bad'u bil faraid. Penuhilah panggilan. Jadi Al-Quran ini penuhi panggilan, dipanggil atau dilarang, dipanggil atau dilarang, dipanggil atau ditahan. Quran itu penuhilah panggilan itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Semuanya dipanggil, panggil itu dipenuhi dulu. Al-faraid. Wa idza ra'a naqsan tadarakahu. Kalau dia kurang diperbaiki. Yang kedua al-manahi, yaitu apa? Yaitu yang larangan. Yang larangannya ini adalah berbuat maksiat. Maka Imam radhiyallahu anhu Umar bin Khattab, ketika Panglima Umar bin Khattab menasehati Panglima siapa? Jenderal Amr bin As ketika mau membebaskan Mesir. Wahai Amrul bin As, bagaimana keadaan orang Mesir?
Amrul bin As mengatakan mendapatkan informasi intelijen dari Umar untuk disampaikan kepada Jenderal Umar bin Khattab bahwasanya orang Mesir adalah orangnya yang mursal. Maka saya sampaikan, wahai Amrul bin As, nasihat saya pertama adalah sesungguhnya saya tidak kecil hati dengan pasukan Anda. Saya tidak merasa sedih dengan persiapan yang Anda lakukan. Wahai Amrul bin As, yang saya menjadi pikiran saat ini, bagaimana kalau seandainya di antara pasukan prajurit-prajuritmu itu ada yang maksiat. Umar bin Khattab menekankan kepada maksiat. Bagaimana kalau di antara anggotamu, di antara jamaahmu, sang satu itu maksiat? Ketahuilah wahai Amrul bin As, sesungguhnya kalau kamu maksiat dan orang kafir juga maksiat, kamu kalah. Itulah fillah rahimakumullah, kehebatan manajemen Islam, kehebatan manajemen Islam. Sehingga Amrul bin As menekankan supaya anggotanya tidak maksiat, pertama kali tidak maksiat untuk mencapai sebuah kemenangan. Untuk mencapai sebuah kemenangan. Wahai Amrul bin As, sesungguh yang saya pikirkan, bagaimana seandainya prajurit di antara prajuritmu ada yang satu maksiat. Kalau kamu maksiat, orang kafir maksiat, kamu kalah. Itulah radhiyallahu anhu. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang terbaik kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itulah Abu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, a'azzanallahu bil Islam fa idza ibtaghaina ghairal islami adalna. Demi Allah, saya ini dimuliakan dengan Islam. Manakala saya mengambil selain Islam, manakala saya mengambil manajemen selain Islam, bukan manajemennya sahabat, bukan manajemen tabi'in, bukan manajemen para salafus soleh, maka saya akan dihinakan oleh Allah, dihinakan dunia akhirat, dihinakan di dunia, diperolok, dan di akhirat diberi azab yang pedih. Itulah jamaah sekalian. Yang ketiga yaitu muhasabah, orang yang ghaflah, lalai, sehingga ada kitab namanya Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai untuk diingatkan untuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah ini, mudah-mudahan mendapat hikmah pada malam terakhir ini, mudah-mudahan diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala ta'atik. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba. Allahumma innaka afuun, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidinal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.